ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para alim, ulama, sesepuh, bini sepuh, para ustadz, hujjaj, wabil khusus jamaah musalla Baitul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah curah limpahkan kepada kita. Di antaranya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga dalam kesempatan ini kita masih bisa menjalankan ketaatan ibadah kita dengan khusyuk, khudu serta tadarruk agar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali thalabul ilmi kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Liridha'illahi wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wal hadrati wa khususan li ta'rifil bayan fi fiqh Imam Syafi'i, ta'rif Imam Yahya bin Abil Khair bin Salim bin As'ad bin Abdullah bin Muhammad bin Musa bin Amran al-Imrani nafa'ana Allah bihi min ulumi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada bab takbir, bab tentang takbir di hari raya. Terakhir yaitu amat takbir fi Idul Adha, yaitu takbir ketika hari raya Idul Adha, di mana fakhtalafa ashabuna fi waqti. Itu ada 3 kaul terkait dengan perbedaan pendapat waktunya. Yang pertama, annahu yubtada'u bitakbir ba'da sholatid zuhri yauman nahri. Pertama, mulai takbir itu setelah sholat zuhur pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pada hari raya Idul Adha. Wa yaqta'uhu ba'da sholati subhi min akhiri yaumin min ayyami tasyrik. Selesainya itu setelah sholat subuh, yaitu di hari terakhir tanggal 13, itu hari terakhir yaumut tasyrik. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annahu yukabbiru ba'dal maghrib min lailati yaumin nahri. Takbir dimulai setelah sholat maghrib min lailati yaumin nahri, pada malam hari raya Idul Adha, qiyasan ala Idul Fitri, sebagai kias menganalogikan kepada takbir pada hari raya Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, annahu yukabbiru ba'da subhi min yaumin Arafah. Takbirnya setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada hari Arafah. Wa yaqta'uhu ba'dal asyri min akhiri yaumin min ayyamit tasyrik. Selesainya pada tanggal 13 Zulhijjah atau berakhirnya hari tasyrik. Dari 3 ini yang biasa kita laksanakan yang mana, Pak? Yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Yang kedua ya. Kalau yang pertama kan setelah sholat zuhur ya, takbirnya setelah sholat zuhur pada tanggal 10 Zulhijjah, berakhirnya hari tasyrik sama ya. Yang kedua, mulainya pada malam setelah selesai sholat maghrib, seperti halnya takbiran ketika hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, itu takbir, mengumandangkan takbirnya itu pada hari Arafah 10 Zulhijjah, setelah 9 Zulhijjah, setelah selesai sholat subuh. Yang menjadi landasan hujahnya adalah wadalilu alai ma rawa Jabir, apa yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jabir meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat subhi, sholat subuh, yauma Arafah, yaitu pada hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Tsumma aqbala alaina. Jadi setelah beliau selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, beliau ngadep tuh. Aqbala alaina, kata Jabir, beliau menghadap ke sahabat, menghadap ke jamaah. Aqbala alaina faqala, beliau pun bersabda, beliau berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dengan mengumandangkan takbir. Wa maddat takbiru ilal asri min akhiri ayyamit tasyriq. Beliau takbir dan sampai asar di hari tasyrik, selesainya hari tasyrik. Wa maddat takbir ilal asri min akhiri ayyamit tasyrik, memanjangkan takbirnya
sampai selesai sholat asar di akhir hari tasyrik. Gitu. Jadi setiap selesai sholat beliau takbir. Setelah selesai sholat beliau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat, baca takbir, ingat ya Pak ya. Takbir itu jangan panjangkan alifnya, jangan panjangkan alifnya dan jangan panjangin baknya. Jangan Allahu Akbar gitu. Allah, kalau umpama bacaan begini, manjangin alifnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ngayun ya. Nanti artinya beda. Artinya bukan Allah Maha Besar, tapi ada seakan-akan ada alif istifham. Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Nanya. Jadi akhirnya bentuk kalimatnya pertanyaan. Tapi kalau Allahu Akbar, ini sebuah pernyataan Allah itu Maha Besar. Jadi jangan panjangin Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, jadi diayun tuh alifnya. Jadi tekan Allahu Akbar. Ini. Jadi jangan dipanjangkan alif atau dipanjangkan baknya. Allahu Akbar. Artinya apa? Allah bukan Maha Besar. Akbar bisa berarti itu gendang. Gitu. Jadi ini akan merubah arti. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai apa yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, selesai sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah atau Yaum Arafah, hari Arafah, beliau aqbala alaina, kata Jabir, ngadap ke kami kemudian berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Nih. Jadi ini yang menjadi hujah, takbir ada yang melaksanakannya setelah sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Wa min ashabina man qala hiya ala qawli wahid wa annahu yukabiru ba'da dhuhri yawman nahri ila ba'da subhi min akhir ayyami tasyrik. Di kalangan sahabat kami ada yang berkata hiya ala qaulin wahid, qaulnya satu. Kapan takbirnya? Setelah sholat zuhur yauman nahri tanggal 10 Dzulhijjah, itu hari sembelihan, sampai kapan? Ila ba'da subhi min akhiri ayyami tasyrik, sampai setelah sholat subuh di akhir hari tasyrik. Qala al-Mahali, Imam Al-Mahali berkata walayati fil haji illa hadzal qaul, dan tidaklah orang yang sedang menunaikan ibadah haji itu dengan bertakbir, akan tetapi ili annahum qabla dzalika mashghuluna bitalbiyah wal manasik. Jadi mereka sibuknya, orang yang lagi ibadah haji sibuk dengan talbiyah dan manasik ibadah haji. Ini Imam Abu Hanifah berkata yukabbiru ba'da subhi yauma arafah ila ba'dil asri yauman nahri la ghairu. Kalau Imam Abu Hanifah satu kata, tidak ada yang lain. Pokoknya yang ngikutin apa yang disampaikan oleh Rasul Jabir, diriwayatkan oleh Jabir. Yukabiru ba'da subhi yaum Arafah, takbirnya setelah sholat subuh di hari Arafah sampai setelah asar yauman nahri saja gitu. Tapi tidak wa maddat takbir ilal asri min akhir ayyami tasyrik,
Mulainya sama tanggal 9 Zulhijjah menurut Imam Abu Hanifah. 9 Zulhijjah yaitu Yaum Arafah, berakhirnya itu ila ba'dil asyri yauman nahri. Setelah selesai sholat asar tanggal 10 Zulhijjah gitu. Udah selesai nyembelih asar, udah selesai takbirannya. Ini la ghaira, enggak ada yang lain. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Wa qala al-Auza'i wal Muzanni wa Yahya bin Sa'id al-Ansari yukabbiru min adh-dhuhri yawman nahri ila ba'da adh-dhuhri min al-yawm ats-tsalits min ayyam at-tashrik. Kalau Imam Auza'i, Muzanni, Yahya bin Sa'id al-Ansari bertakbir mulainya itu minaz zuhri yauman nahri ila ba'dadz zuhri minal yaumits tsalisi min ayyamit tasyrik. Kapan mulainya? Setelah sholat zuhur, seperti pendapat kaul yang pertama. Setelah sholat zuhur, kemudian kapan berakhirnya? Berakhirnya zuhur lagi. Mulainya zuhur, berakhir zuhur. Itu di tanggal hari ketiga Yaumut Tasyrik, tanggal 13 Tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah. Wa qala Daud yukabbiru minaz zuhri yauman nahri ila ba'dil asyri akhir ayyamit tasyrik. Ini seperti kaul yang pertama, termasuk qaulu Zuhri wa Sa'id bin Jubair wa ruwiya dzalika an Ibnu Abbas. Ini sesuai dengan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Takbirnya dari zuhur, habis zuhur tanggal 10 Zulhijjah sampai asar itu akhir ayyamit tasyrik, sampai berakhirnya hari tasyrik. Ini seperti qaul yang pertama itu. Ma dzakarna lil aqwal. Kemudian qala as-Saymari wa mal auqadu fit takbir. Mana sih yang lebih utama, mana yang sunnahnya lebih kuat, sunnahnya lebih muakkad di antara kedua takbir? Apakah takbir pada hari raya Idul Fitri ataukah takbir hari raya Idul Adha? Kira-kira takbirnya ramean Idul Fitri apa Idul Adha, Pak? Fitri. Gitu ya. Idul Fitri kan udah habis berlapar-lapar ya, habis puasa sebulan. Di bulan Ramadan takbir, wah dengar takbir udah senang benar ya. Ya, dengar takbir udah senang. Itu yang puasa, yang enggak puasa senang sama. Yang puasa senang, yang enggak puasa senang gitu. Maka hakikatnya Idul Fitri itu laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu tazid. Laisal id liman labisal jadid. Hari raya itu bukan untuk orang yang pakaiannya baru, ya, tapi liman ta'atuhu tazid, untuk orang ketaatannya nambah. Ya, kira-kira habis hari raya nambah apa berkurang? Nambah berkurang. Yang biasanya subuh kalau di bulan Ramadan amin gitu ya, aminnya kan pas Syawal ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin gitu ya. Amin enggak ada kan gitu. Itu Ramadan aminnya masih kencang. Lah kok Syawal aminnya hilang kan gitu. Padahal laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Mestinya ketaatannya bertambah. Lah kan habis dicas, ya kok lowbat gitu. Berarti ada yang koslet nih baterainya nih kan gitu. Mestinya kan di bulan Ramadan itu kita habis dicas tuh. Sebulan ya, timbang kayak HP kita lah, kita punya handphone dicas kan udah 100%. Ya. 100% dicas tuh, udah selesai kan, dicabut kan gitu. Udah enggak ini lagi, udah dicabut. Mestinya kan udah dipakai lagi kenceng-kencengnya tuh. Ya,
puasa lagi kendor, puasa cas lagi. Nah ini lagi kenceng-kencengnya kok tiba-tiba kendor. Berarti masalah handphonenya apa masalah baterainya? Bisa jadi baterainya yang korslet ya. Nauzubillah min dzalik. Ini ada pertanyaan gitu, wa mal aukad, mana yang lebih muakkad, mana yang lebih utama, mana yang lebih kuat keutamaannya fit takbir di antara takbir Idul Fitri atau Idul Adha. Fihi qaulan, di dalamnya ada dua qaul. Yang pertama disebutkan qala fil qadim, disebutkan dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i, takbiru lailatin nahri aqadu min takbiri lailatil fitri. Kalau qaul qadimnya Imam Syafi'i bahwasanya takbir malam hari raya Idul Adha itu lebih utama, lebih muakkad, lebih kuat keutamaannya min takbiri lailatul fitri, daripada takbir hari raya Idul Fitri. Kemudian wasani qaula fil jadid, namun dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i, qaul yang baru, yaitu takbiru lailatul fitri aqadu min takbiri lailatul nahri, bahwa takbir malam hari raya Idul Fitri itu lebih utama ketimbang malam hari raya Idul Adha. Liqaulihi ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, yang menjadi hujjah bahwasanya walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian menyempurnakan hitungan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, sesuai dengan apa yang telah diberikan petunjuk kepada kalian. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kalau dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i, yang lebih utama itu takbir di malam hari raya Idul Fitri. Tapi kedua-duanya itu memiliki sesuatu yang utama, sama-sama muakkad, sama-sama disunahkan sebagai bentuk memahabesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nih, di antara takbir hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Makanya di hari raya Idul Fitri memang takbirannya itu apa ya? Apa namanya? Kayaknya udah berasa. Umpama gini, takbir hari raya Idul Fitri sama takbir hari raya Idul Adha, memang feel-nya bedanya begini. Takbir hari raya Idul Fitri masih di Jakarta, orang-orang udah pada di kampung, biasanya mendengar takbiran begitu udah sama orang tua, ini bisa banyak orang yang nangis, gitu kan? Karena apa? Biasa di kampung kumpul sama orang tua, kumpul sama saudara, ini masih di Jakarta, nggak bisa pulang, nggak punya ongkos. Gitu. Ini nangisnya nggak tahu nih, nangis karena nggak bisa ketemu orang tua apa nggak punya ongkos ya gitu ya. Nangis ya, dua-duanya gitu. Takbiran tuh, pokoknya feelnya rasanya agak beda. Ini antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Adha udah kayaknya memang sama-sama memiliki keutamaan di antara keduanya, gitu ya. Tapi memang kalau Imam Syafi'i menyebutkan aqid, lebih muakkad, yaitu pada hari raya Idul Fitri dibandingkan Idul Adha. Wa yukabbiru fil adha, dan bertakbir di hari raya Idul Adha khalfal faraid, itu selesai sholat fardu, fil amsari wal qura wal muqim wal musafir wal rajul wal mar'ah sawa'un shalla fi jama'atin aw munfaridan. Takbir hari raya Idul Adha selesai salat fardu fil amsar, di mana orang-orang yang tinggal di kota, wal qura, orang-orang yang di kampung, di pelosok-pelosok,
Wal mukim, orang yang mukim di kampung tersebut, wal musafir, sebagai musafir yang lagi menempuh perjalanan, wal rajul, laki-laki, wal mar'atu, perempuan, sawaun, sama saja. Shalla fi jama'atin, apakah ia sholatnya jamaah, au munfaridan, ataukah sholatnya sendiri. Jadi sunnah selesai sholat fardu, sholat 5 waktu fil amsor, apakah sholatnya orang-orang yang tinggal di penduduk kota, di kota-kota besar, wal qura, desa pelosok, laki-laki ataupun perempuan, mukim ataupun musafir, sholatnya jamaah ataupun sendiri, sunnah takbir setelah selesai sholat fardu. Ini takbir hari raya Idul Adha. Waqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah beliau berkata, at-takbiru masnunun, takbir itu disunnahkan lirrijali, bagi laki-laki, al-balighina, yang sudah baligh, min ahlil absar, yaitu dari penduduk kota besar. Idza shallal fardhu fi jamaah, ketika mereka menunaikan sholat berjamaah. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Jadi kalau menurut beliau yang disunahkan bagi mereka laki-laki saja yang baligh. Laki-laki yang baligh berarti laki-laki kalau usia ya 15 tahun atau ditandai dengan ikhtilam, sudah mimpi ya, mimpi basah, ini dianggap awal balighnya seorang laki-laki. Jadi yang disunahkan laki-laki yang balik saja, dan orang yang menempati kota-kota besar, min ahlil amsor, dan itu pun kalau sholatnya jamaah. Jadi yang tinggal di kampung ya, apakah dia fa amma ahlus sawadi wal qura wal musafirun, ahlus sawad ya orang-orang yang tinggal di pelosok. Kalau diartikan secara bahasa ya orang-orang yang berkulit hitam, ahlus sawad, tapi dianggap wal qura dia apa yang tinggal di kampung-kampung pelosok-pelosok, wal musafirun orang yang lagi musafir. Wa man shalla munfaridan, dan yang sholatnya sendiri, fala yukabbiru, maka tidak disunahkan untuk bertakbir. Itu. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Tapi dalam kaulnya Imam Syafi'i, siapa saja, apakah dia di kota besar, di kampung, di pelosok, laki-laki, perempuan, musafir, mukim, ya sholatnya jamaah atau sendiri, masnunun, disunahkan untuk memandangkan takbir. Fala yukabbiru wa man shalla fi jamaah, fa inna ma yukabbiru aqibas salam, fa in ata bima yunafi shalah mithli an takallama aw kharaja minal masjid lam yukabbir. Jadi takbirnya itu setelah selesai salam. Fa inna ma yukabbiru aqibas salam, assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Ngadep jamaah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung akibas salam, mengiring-iringi salam. Fa'in ata bima yunafi shalah, tapi kalau ada jeda-jedanya apa, mithli antakallama, ngobrol, atau jedanya apa, oh kharaja minal masjid, keluar dari masjid, lam yukabbir, maka tidak disunahkan untuk takbir. Nih daliluna qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah
Maka apabila kalian telah selesai menunaikan ibadah-ibadah kalian, fazkurullah, maka ingatlah Allah. Kemudian wa qauluhu ta'ala wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, ma'dudat. Liyashhadu, dalam Quran surat Al-Hajj ayat 28 Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah, supaya kalian menyaksikan beberapa manfaat bagi mereka dan mereka ingat Allah mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi sunnahnya itu tadi selesai salam mengumandangkan takbir. Kemudian as-sa'uhuma, kemudian terkait dengan sholat. Ini kan sholatnya sholat fardu, ya, sholat fardu. Jadi sholat fardu, sholat 5 waktu, sholawatul maktubah, sholat yang difardukan. Wa yusannu takbirul mutlaq fi Aidil Adha wa huwa ayyukabbiru kulla waqtin. Takbir Idul Adha itu mutlak, ada menyebutkan mutlak wa huwa ayyukabbiru kulla waqtin. Jadi tidak terbatas sholat 5 waktu itu. Ini pendapat termasuk sholat sunnah. Tapi ini disebutkan annahu la yusannu, ketika selesai sholat sunnah itu tidak disunnahkan. Li'annan nafla tabi'un lil fardhi wa tabi'u la yakunu lahu tab'a. Sesungguhnya ketika sholat sunnah itu tidak disunnahkan untuk takbir, karena sholat sunnah itu ngikutnya ke fardu, ya. Yang ngikut tidak bisa diikuti, gitu. Karena dia sudah ikut ke fardu, maka sunnahnya itu ketika selesai sholat fardu. Ada pendapat yang kedua disunahkan, li'annaha sholatun rotibah, karena itu sholat rotibah yang ngiring-ngiringnya sholat fardu, dianggap fa'ashbahatil faraid, menyerupai sholat fardu. Akan tetapi yang disunahkan itu adalah ketika selesai sholat fardu 5 waktu saja. Itu. Ini diantara kesunahan yang ada di takbir pada hari raya Idul Adha. Qala ashabuna al-khurasaniyuna idza fatathu salatun fi ayyamit tasyrik wa qadaha fi ayyamit tasyrik kabbara qalbaha qaulan wahidan. Di kalangan sahabat kami al-Khurasani, idza fatathu salatun fi ayyamit tasyrik fa qadaha fi ayyamit tasyrik kabbara qalbaha qaulan wahidan. Apabila ada seseorang yang di hari tasyrik itu fatathu salatun, salatnya kelewat, itu umpama sholat zuhur nggak dijalanin, atau sholat subuh kelewat, sholat subuh bangun jam 9, ya, tidur subuhnya kelewat, bangun jam 9, ya subuh tuh. Faqadaha fi ayyamit tasyrik, maka meskipun sholat itu terlewat, maka tetap masih disunahkan untuk takbir, ya. Takbir kabbara khalfaha qaulan wahidan, tetap disunahkan untuk takbir. Jadi takbir di hari raya Idul Adha, karena berakhirnya itu sampai asar di hari raya Idul Adha fi ayyamit tasyrik, fi akhir ayyamit tasyrik, di hari terakhir yaumut tasyrik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-takbiru huwa ayyakula, takbir yang dimaksud adalah seperti halnya yang sudah masyhur kita ketahui,
yaitu ucapan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salasan nasakon, 3 untaian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini 3 untaian. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa mazada min dzikrillahi ta'ala fahuwa hasanun. Sesuatu yang bertambah atau nambahin dari ingat Allah, zikir kepada Allah, itu hasan, baik. Wa in qala, jika berkata Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda, la ilaha illallah wallahu akbar. Ini 5 ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzalika 'ala syafa. Jadi sebagaimana apa yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzalika, beliau berucap kalimat tersebut 'ala syafa, di atas bukit Syafa. Itu Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahda sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahda, la ilaha illallah wallahu akbar. Itu Rasulullah ucapkan 'ala syafa, di atas bukit Syafa itu. Wa qala Ibnu Shabbah walladzi yaquluhu an-nas la ba'sa bihi wa huwa Allahu akbar. Salasan 3 kali, kemudian la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Hada naqlu ashabina al-Baghdadiyyin, itu pun boleh. Kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad yukabbiru marratain. Takbirnya itu 2 kali. Bukan Imam Syafi'i itu takbirnya Allahu Akbar salasan nasaqan, 3 untaian. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibn Hanbal itu marratain, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Daliluna marwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma su'ida Syafa, tatkala Nabi naik ke atas bukit Syafa yauman nahri, pada hari raya Idul Adha, itu tanggal 10 Dzulhijjah, li sa'i, untuk menunaikan sa'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar salasan nasaqat, 3 untaian. Tsumma dzakara du'a alladzi dzakarna, kemudian menyebutkan doa yang sudah disebutkan tadi, termasuk doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, di antaranya itu. Qala Syafi'i fa tsabata anna at-takbir al-masnun hada li'annahu yaumul Id, ditentukan bahwa ini disunahkan pada hari raya Idul Adha dan termasuk Idul Fitri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala fil Ibanah, dalam kitab Ibanatul Ahkam, yaitu min syarhi Bulughul Maram, yaitu syarah kitab Bulughul Maram, disebutkan idza tada bi imamin la yara takbira fa hal yukabbiru huwa, apabila ia mengikuti dengan imam, dia kondisinya jadi makmum,
kemudian layar takbir, nggak ngelihat imam itu takbir. Fahal yukabbiru huwa, apakah ya harus takbir? Ya ini ada dua. Yang pertama yukabbiru li'annahu qad kharaja min mutaba'atihi bisalam. Umpama sholat jamaah, ini masih di hari-hari disunahkan untuk bertakbir kan sampai min akhiri ayyamit tasyrik, yaitu ila ba'dil asyri akhiri ayyamit tasyrik, sampai setelah selesai salat asar di akhir hari tasyrik. Itu imam itu nggak takbir, jadi selesai salat udah atau zikir atau nggak takbir. Ini pertanyaannya, apakah dia harus ikut apa dia takbir sendiri atau dia nggak usah takbir? Jadi pendapat yang pertama yukabir, takbir sendiri saja. Li'annahu qad kharaja min mutaba'atihi bisalam. Pendapat yang pertama takbir saja sendiri. Karena apa? Karena sesungguhnya dia sudah keluar dari mengikuti imam dengan apa? Salam. Salam itu sebagai tahallul dalam sholat, melepas ikatan antara imam dan makmum. Itu. Maka kalau umpama imam nggak zikir, nggak takbir, ya kita takbir sendiri. Wasadni yutabi'uhu fi tarkihi. Yang kedua itu mengikuti imam. Mengikuti imam. Ini pendapat yang kedua. Ya, artinya tetap kalau ngikut pertama ya memang tetap masih disunahkan. Itu. Kalaupun dia takbir, toh tidak membatalkan sholat. Itu karena sholatnya juga sudah selesai kan itu dengan adanya salam. Itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini ada pertanyaan silakan. Sudah waktu 5 menit. Ada pertanyaan? Kayaknya udah pada ya udah gitu lah ya. Nah, takbir udah biasa gitu udah biasa takbiran gitu ya. Yang penting itu tadi keutamaannya gitu. Jangan kita tinggalin gitu. Tapi biasa takbir nggak gitu, kita temuin pada takbiran gitu. Udah biasa ya, udah lazim gitu ya. Ya artinya kan yang kita edukasi adalah beda waktu, batasan waktu antara sholat takbir Idul Fitri dan Idul Adha gitu ya. Kalau Idul Fitri mah ketika min ghurubi syamsi dari tenggelamnya matahari sampai kemarin sudah kita jelasin ya, sampai imam selesai mengumandangkan menyampaikan khutbah berarti selesai sudah. Itu Idul Fitri. Kalau Idul Adha ini panjang, kesunahannya itu panjang. Wa madda itu Rasulullah menyampaikan tadi sampai asar akhiri ayyamit tasyrik. Kalau kita lihat riwayatnya Jabir ya, itu mulainya tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi kita kan sering pakainya itu tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Kiasan, menganalogi dari Idul Fitri gitu. Tapi memang ya kalau kita mau menerapkan gitu ya, mau menerapkan seperti apa yang diriwayatkan Jabir ya, itu setelah selesai sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah takbiran. Cuman kan memang gak lazim di kita. Ya kan gak lazimnya apa? Antar orang pada rame. Rame kemana? Ke masjid. Ngapain? Lah sholat id gitu kan. Itu lazim gak lazim di kita. Biar kata bener
Bener kan? Itu benar ada tuntunannya dari Rasulullah. Tapi kalau memang menimbulkan fitnah, ya jangan. Kalau memang nantinya menimbulkan fitnah, gitu kan? Wah ini orang gimana nih? Aliran apa ini kayaknya kan gitu kan? Nanti timbulnya seperti itu, kan itu. Nih kau udah takbiran aja gitu kan? Orang udah pemerintah udah ngumumin lebarannya besok, gitu kan? Ini pagi-pagi habis subuh udah takbiran, gitu. Tapi kalau buat amalan sendiri itu boleh, gitu. Ya, buat amalan kita umpama khawatir kita nantinya itu akan mendatangkan fitnah, boleh kita amalin sendiri. Setelah subuh di hari raya tanggal 9 Zulhijjah fi yaumi Arafah, pada hari Arafah itu. Memang ini tidak lazim ya. Yang lazim sajalah yang kita biasa, yaitu pada qaul yang kedua ya. Kemarin yang qaul yang kedua yaitu annahu yukabbiru ba'dal maghrib min lailati yaumin nahri. Awalnya itu bertakbir setelah sholat maghrib pada malam hari raya Idul Adha, kiasan ala Idul Fitri, sebagai kias analogi pada hari raya Idul Fitri. Sampai kalau yang kedua nih itu ba'da subhi akhir ayyamit tasyrik, setelah selesai sholat subuh takbirannya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.